pompanya itu kapasitasnya lebih besar ya. Jadi laju alirnya itu kecil saja itu sudah mampu, sehingga ketika laju alir kecil, fase gerak yang kita gunakan itu juga lebih hemat, lebih sedikit gitu ya. Itu sih untuk perbedaan antara UHPLC dengan HPLC itu, sehingga mungkin di di skema ini dia lebih efektif ya, bisa jadi. Tapi sebenarnya HPLC itu kan sudah diperkenalkan sejak lama ya, dia duluan daripada UHPLC. Itu untuk pemeriksaan rutin itu pakai HPLC. Tapi kalau UHPLC itu biasanya untuk penelitian, kemudian untuk pengembangan validasi metode dan sebagainya. Karena apa? Peaknya itu lebih jelas gitu ya, lebih bagus gitu ya, untuk menghasilkan peak itu dia lebih resolusinya lebih tinggi dibanding yang pakai HPLC biasa. Oke, baik. Kemudian ya, tadi mengenai asam retinoat ya, ini karena saya sudah buka sekaligus. Ya, ini merupakan struktur asam retinoat. Jadi kalau kalian bahas itu kalian harus lihat strukturnya. Asam retinoat itu kayak apa? Apa sih asam retinoat itu gitu kan? Nah, ini adalah struktur seperti ini. Makanya tadi di metode tadi dia melihat senyawa ini di bawah UV 366. Nanti dia akan berfluoresen apa enggak? Di UV 366. Ya. Kalau senyawa ini saya lihat di UV 366, dia berfluoresen enggak? Itu pertanyaannya. Ya, kelompok 4. Iya Bu, karena ada gugus auxochromnya. Gugus auxochromnya yang mana? Yang selang-seling ini Bu, yang rangkap tunggal ini. Iya. Yang disebut apa? Itu gugus apa? Yang rangkap tunggal itu disebut gugus apa? Ada ikatan terkonjugasi. Ikatan rangkap terkonjugasi. Ikatan rangkap terkonjugasi ya, rangkap, tidak, rangkap, tidak, rangkap, tidak, rangkap, tidak. Semakin banyak ikatan rangkap terkonjugasinya, maka dia berfluoresensinya semakin kuat. Ya, jadi ada senyawa yang dia berfluoresen tapi mungkin samar. Ya, ada yang kuat ya, meskipun pengaruh dengan jumlah totalan ada juga, tetapi ada yang jumlah ikatan rangkap terkonjugasinya sedikit, ada yang banyak. Itu juga akan ke arah intensitas fluoresennya ya. Oke, jadi paham ya. Jadi kalau saya punya struktur ya, misalkan hanya saya potong di sini. Kalau saya lihat di UV 366 karena nggak ada ikatan rangkap terkonjugasinya ya dia nggak berfluoresen. Tapi kalau senyawa ini saya semprot dengan deteksi semprot cerium sulfat, kira-kira warnanya apa Mbak? Mbak Eka, ada warnanya apa enggak? Tahu ya, tadi kan pakai cerium sulfat tuh di jurnal. Kalau di BPOM tadi asam fosfomolibdat ya. Kalau saya punya senyawa lalu saya semprot cerium sulfat, kira-kira muncul bercak apa enggak? Ya. Ayo cepat, ini jamnya udah Muncul Bu. muncul. Kenapa Mbak kok muncul? Warnanya apa kalau muncul? Kalau nggak salah biru tua Bu. Biru tua? Iya. Ya, oke. Jadi ya memang ada beda-beda warna, tetapi kita langsung ambil konsep secara umum saja. Cerium sulfat ya itu kita menggunakan atau membuatnya dengan cara bismut subnitrat biasanya seperti itu, kemudian ditambah asam sulfat gitu ya. Nah, asam sulfat tahu ya, asam sulfat itu asam kuat. Ketika asam kuat itu bertemu dengan senyawa-senyawa organik seperti ini kan senyawa organik, ada
komponen karbonnya ya, C, ada H ya, C. Nah, ketika dia ketemu dengan ini ya, dia akan memutus ikatan-ikatan yang ada di sini sehingga akibatnya senyawa organik ini rusak. Nah, itulah kalau kemudian kita semprot dengan reaksi penyemprot serium sulfat itu dia menjadi rusak. Ketika rusak baru kita kelihatan bercak. Oh, ini bercaknya. Oh, itu adalah senyawa. Gitu ya. Seperti itu ya. Nah, mungkin peneliti ini ya karena nggak punya asam fosfomolidat ya sudah dia menggunakan konsep bahwa serium sulfat untuk mendeteksi keberadaan senyawa organik secara umum. Pokoknya kalau asam sulfat serium sulfat atau asam sulfat ketemu dengan senyawa organik pasti dia akan muncul. Itu meskipun kalau tadi asam fosfomolidat itu biasanya itu spesifik ya untuk senyawa-senyawa quinon ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, mungkin saya luruskan sebentar. Tadi beberapa ya, jadi kelompok yang pertama sama yang kedua ini saya perhatikan di jurnal KLT ya, ketika mau menggunakan KLT dipanaskan 105 derajat Celcius selama 30 menit. Betul ya? Ya, Mbak Eka. Iya Bu, di jurnalnya begitu. Di tempatnya Mbak Ana tadi juga begitu. Padahal di panduannya BPOM tadi ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya sebenarnya kalau kita pernah lihat silika gel nggak yang ada di lab? Hah? Pernah lihat nggak? Halo? Halo Mbak? Kok gak ada yang jawab? Oh, belum pernah. Oke. Ya, silika gel itu biasanya ada di kayak di box gitu ya. Di box isinya itu tadi 20 kali 20 cm gitu ya. Nah, ini saya coba share, saya tunjukkan dulu ya. Sebentar. Jadi biar kalian meskipun wah saya lah daring kok Bu, nggak mudeng ya. Oke. Ini ya. Bentar, saya delete ini dulu. Oke, ini saya gedein. Ya. Nah, yang dipakai di dua jurnal tadi itu pakai yang ini. TLC Silica Gel 60F254. Ini. Nanti kalau boxnya ini dibuka, ya, ada plat yang selebar kotak ini. Ya, isinya banyak. Biasanya isinya 10 lembar, ya. Seperti itu. Nanti tinggal kita potong ya. Nanti tadi ada yang jurnal 15 kali ini ya terserah penelitinya. Ini nanti biasanya kalau saya bagi dua. Jadi nanti ini 10 cm ke sini, 10 cm ke sini, ini 20. Nah, nanti mau berapa sampel? Misalkan kita punya 10 sampel ya udah ditotolkan di sini. Ya, seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Ini karena ini 20 kali 20 sama ya. Jadi ini ditotolkan di sini. Nah, ini ada juga nih silika gel ya 60 GF254 ya 14 layer kromatografi. Nah, bedanya apa? Sama-sama Bu ini. Makanya kalau di skripsi biasanya metode itu harus ditulis ya. Misalkan ini kodenya seperti ini juga ada kodenya di sini. Nah, yang ini itu adalah yang serbuk silika. Isinya serbuk putih silika. Kalau yang ini tadi kan yang plat ya. Nah, kalau yang ini kita akan buat sendiri ya dengan penyangganya itu adalah biasanya pakai kaca, nanti dicetak sendiri. Tapi kalau yang ini sudah bentuk dari pabrikan ya itu adalah dari aluminium. Begitu. Jadi ada bedanya. Yang satu terus bedanya apa, Bu? Bedanya itu di fungsinya. Kalau ini kita misalkan mendeteksi ya, misalkan BPOM melakukan sidak ya dia tinggal bawa ini. Bukan bawa ini Bu, ya enggak ya, ini harus dibikin tuh harus pakai aquades, kemudian harus bawa cetakan seperti itu ya, seperti itu sih. Oke,
Ya, jadi ada banyak jenis silika gel sehingga jangan bingung ya. Anda harus tahu arti-artinya apa itu G atau itu F 254 ya. Artinya seperti apa. Oke, kemudian tadi satu lagi dengan KLT, satu lagi dengan UU HPLC ya. Ya, baik. Saya kira itu ada pertanyaan dulu. Nggak ada? Oke, ini waktunya masih tinggal 10 menit. Mungkin saya persilakan langsung kelompok yang terakhir ya.